comes out of these gates. We've got a better chance of survival if we work together. Pada musim dingin tahun 180 Masehi, kampanye perang 12 tahun Kaisar Marcus Aurelius melawan pasukan suku-suku aliansi barbar dari Germania Raya, hampir berakhir. Dalam menghadapi pasukan gabungan aliansi suku barbar Germania Raya, yang telah mengepung garis pertahanan terdepan pasukan Romawi hampir dari berbagai arah, di sebuah hutan di wilayah Jerman. Tetapi dengan nama besar Sang Jenderal Maximus yang memimpin pasukan Romawi, maka para pasukan Romawi pun tidak gentar dalam menghadapi keganasan gempuran pasukan aliansi suku-suku barbar Jerman tersebut. Dengan gagah berani, mereka bertempur habis-habisan, menghadapi pasukan barbar Jerman, hingga akhirnya berhasil meraih kemenangan gemilang dalam menggempur kekuatan serangan pasukan gabungan barbar Jerman. Karena berkat kehebatan dan kejeniusan Sang Jenderal Maximus, dalam mengatur strategi serangan pasukannya yang sebenarnya kalah jumlah dari gabungan aliansi suku-suku barbar Jerman Raya. Yang kemenangan tersebut, juga diperhatikan langsung oleh Sang Kaisar Roma. Kaisar Marcus Aurelius, dari atas ketinggian dengan rasa gembira atas kemenangan pasukannya tersebut. Lalu dari garis belakang kamp pasukan Romawi, datanglah rombongan berkuda dari anak Kaisar Marcus Aurelius, yaitu Pangeran Commodius dan Putri Lucilla, yang datang untuk menemui Kaisar atas permintaan Kaisar, yang juga ayah mereka. He's been dying for 10 years. We almost there, sir. Di mana sang putra mahkota yaitu Commodius, yang begitu berambisi menjadi Kaisar, sangat bersemangat untuk menemui ayahnya, karena di pikirannya Kaisar Aurelius yang tengah sakit, akan segera mengangkatnya menjadi Kaisar selanjutnya. Yang di saat itu di tenda utama pasukan, sedang diadakanlah pesta kemenangan atas pasukan Roma, yang telah berhasil mengalahkan aliansi gabungan pasukan suku barbar Germania Raya. Sedangkan Maximus, yang di saat itu menghadap seorang diri ke hadapan Kaisar Aurelius, begitu terkejut, karena rupanya Kaisar Aurelius justru meminta dirinya untuk menggantikan mengisi posisinya, sebagai Kaisar selanjutnya. What would you have me do, Caesar? I want you to become the protector of Rome after I die. Ketika dirinya mangkat nanti sebagai Kaisar Romawi, yang tentu saja permintaan tersebut, langsung ditolak secara halus oleh Maximus karena merasa tidak sanggup dan tidak pantas. You accept this great honor that I have offered you? With all my heart, no. Dan takut terjadi kekacauan besar di Romawi kelak, jika Maximuslah yang menjadi Kaisar Romawi, bukanlah Commodius, yang merupakan putra mahkota dari Kaisar Aurelius. Lalu, di hadapan putra mahkota, Commodius, Kaisar Aurelius pun mengutarakan rencananya, untuk menjadikan Jenderal Maximus sebagai Kaisar Romawi selanjutnya, yang kepemimpinannya akan dibantu dan dikawal, oleh para senat dan rakyat Roma. Maximus. Karena rencana besar Kaisar Aurelius adalah,
menjadikan Romawi kembali sebagai negara republik, yang karena hal itu, Commodius yang sangat berambisi untuk menjadi kaisar selanjutnya begitu terkejut, dan berpura-pura bersedih di depan Kaisar Aurelius. All I've ever wanted was to live up to Caesar. Father. Kecewa dan marah terhadap niatan ayahnya tersebut, Commodius pun memiliki rencana untuk menghabisi nyawa Kaisar ketika ada kesempatan. Yang ketika Kaisar memeluk Commodius, Commodius pun membunuh Kaisar Aurelius ketika berada dalam pelukannya. Lalu setelah itu, Maximus yang terkejut mendapatkan kabar kematian mendadak Kaisar, langsung bergegas mendatangi tenda Kaisar untuk melihatnya, dan setelah melihat jasad Kaisar, Maximus pun mencurigai kalau Kaisar telah dibunuh dengan sengaja oleh putra mahkotanya sendiri, Commodius, yang karena itu Maximus pun menolak untuk berjanji setia kepada Commodius, ketika diminta ikrar kesetiaannya oleh Commodius. I only offered once. Dan di saat Maximus akan pergi ke Roma, untuk menemui para senator, guna melaporkan perihal pembunuhan Kaisar Aurelius, yang dilakukan oleh anaknya sendiri, Commodius. Prudent, the Emperor has been slain. Why are you armed, Quintus? Guards! I'm sorry, Caesar spoke. Promise me that you will look after my family. Your family will meet you in the afterlife. Yang ketika menjelang fajar di dalam hutan, para ajudan Quintus bersiap untuk segera mengeksekusi Maximus, tetapi di saat itu, Maximus berhasil menyelamatkan diri. The frost. Sometimes it makes the blade stick. Praetorian! Dengan membunuh para ajudan Quintus hingga membuat Maximus terluka cukup parah dan sekarat karena di saat itu, Maximus harus melakukan perjalanan jauh secepatnya dan tanpa henti. Guna menyelamatkan keluarganya, yang akan dibunuh oleh para pasukan Romawi atas perintah bekas bawahannya, Quintus. Namun, upaya penyelamatan Maximus sia-sia, karena ketika dirinya telah sampai di perkarangan rumahnya, Maximus mendapati kedua jasad anak dan istrinya telah tewas tergantung, dengan kondisi tubuh yang telah terbakar hangus. Lalu ketika Maximus pingsan di antara kedua pusara orang yang disayanginya tersebut, tiba-tiba saja muncul seseorang yang datang dan langsung mengangkat Maximus. Yang ketika Maximus telah siuman, dia pun baru menyadari, kalau dirinya kini telah berada di kereta budak, dari rombongan kafilah pedagang budak yang akan pergi ke suatu daerah. Yaitu sebuah daerah yang bernama Zukahbah, yang di situ Maximus bersama beberapa budak lainnya sedang dijajakan di sebuah pasar, layaknya barang dagangan, dan kemudian dibeli oleh seorang pria tua bernama Proximo. For 1,000. 1,000? The Numidian... Deserter. Maybe so, but who cares? Yang merupakan seorang pebisnis hiburan, ditarung bebas hingga mati, atau yang terkenal dengan sebutan, gladiator. Yang di kamp pelatihan gladiator pribadi milik pria tua Proximo, Maximus pun dipaksa berlatih, untuk menjadi gladiator hebat yang akan memberikan keuntungan besar untuk Proximo. Hingga pada suatu hari, bersama teman budaknya yang berkulit hitam, Juba, atau yang memiliki nama panggung, Numibia, Maximus memulai pertarungan perdananya, dengan nama panggung Spanyol. Mulai memasuki arena dan melakukan pertarungan gladiator pertamanya, dengan kondisi tangan terikat rantai bersama Juba. Untuk bertarung menghadapi para pria-pria monster di dalam arena.
dan berhasil memenangkan pertandingan perdananya, bersama rekan Numidianya tersebut, dan nama Maximus yang di arena dikenal dengan nama Spanyol, mulai menjadi buah bibir di antara rakyat Roma, yang menyukai pertunjukan kematian, gladiator. Setelah berhasil mengalahkan dengan mudah, banyak petarung-petarung lawan yang jauh lebih besar dan kuat dari tubuh Maximus sendiri. Sedangkan di tempat lain yaitu di ibu kota Romawi, Commodius, yang kini telah menjadi kaisar, bersama saudari perempuannya, Putri Lucilla. Disambut kepulangannya dengan meriah dan mewah oleh rakyat Roma. Rome greets her new emperor. Tetapi setelah itu di gedung Dewan Senat, Commodius yang baru menyampaikan visi misinya sebagai kaisar baru, dipermalukan dan dibuat marah oleh para Dewan Senat yang terlihat meremehkannya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Commodius. Yang karena hal itu, Commodius pun mulai berencana untuk membuat suatu pertunjukan lama di zaman ayahnya, Aurelius, yang akan Commodius hidupkan lagi, guna dapat merebut hati rakyat Roma kembali dari para Dewan Senat tersebut. It takes an emperor to rule an empire. Of course, but people always love victories. Why? I will give the people a vision of Rome and they'll love me for it. Dengan cara menjadikan Kolosium sebagai arena pertarungan kematian kembali, yang di dalam arenanya bertarung, para gladiator-gladiator terbaik dari berbagai penjuru di wilayah kekuasaan Romawi, untuk menghibur rakyat Roma. Yang karena rencana besar sang kaisar baru tersebut, para anggota Dewan Senat pun mulai terlihat resah dan ketakutan dengan rencana kaisar tersebut. Fear and wonder, powerful combination. We take away their freedom, and still they'll roar. Sedangkan di arena gladiator di wilayah lain Roma, Maximus yang dahulu adalah seorang jenderal dari pasukan Roma, kini semakin terkenal namanya hampir di seantero wilayah Roma, sebagai petarung gladiator, dengan nama arena, Spanyol. Yang kembali menggila di arena gladiator di luar wilayah Roma, dengan membantai abis 5 orang petarung monster besar, tanpa ampun di dalam arena. Yang karena itu, nama Spanyol pun, semakin dielu-elukan oleh para pecinta gladiator. Yang karena kehebatan dan nama besar Spanyol tersebut, kelompok Proximo pun, kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil di arena kebanggaan para gladiator, Colosseum, yang akan bertarung dan mati dengan kebangga, di hadapan kaisar mereka, Commodius. Yang di saat itu, Maximus pun mendapatkan nasihat penting dari tuannya, Proximo, yang meminta Maximus bukan hanya menang di arena saja, tetapi juga harus menang di hati para penontonnya, dengan pertarungan yang menghibur, agar dapat bertemu kaisar. You ask me what I want. I too want to stand in front of the Emperor. As you did. Then listen to me. Learn from me. Seperti yang pernah Proximo dapatkan, saat menjadi gladiator dulu. Lalu di dalam kediaman istana Kaisar Roma, Lucilla semakin khawatir dengan anak laki-lakinya, Lucius, yang merupakan calon pewaris tahta, karena melihat gelagat dari adiknya, Commodius. Yang kemudian di suatu malam, Lucilla pun mengadakan pertemuan rahasia dengan 2 orang Dewan Senat, Gracchus dan Gaius, untuk merencanakan kudeta terhadap Kaisar Commodius, di kediaman Senator Gracchus. Having servants who are deaf and mute at least ensures I live a little longer. Dengan bagaimanapun caranya dan, harus secepatnya, yang di saat itu mereka masih belum menemukan solusi terbaiknya. I have been living in a prison of fear every day, because my son is heir to the throne. He must die. Sedangkan di Colosseum, Proximo dan para petarungnya yang telah tiba di Colosseum tampak khawatir dan ragu, karena di saat itu para petarung Proximo mendapatkan jatah pertarungan gaya Kartago, dari panitia acara. You don't like it? And you can crawl back down that shithole that you came from.
Yang di ruang tunggu petarung, Maximus ditemui oleh seorang bocah laki-laki tampan yang dikawal ketat pengawalnya, yang mengidolakan Maximus dan mengajaknya berbincang. Yang di akhir perbincangan, bocah laki-laki tersebut memperkenalkan namanya, yaitu Lucius Verus, anak dari Putri Lucilla, dan juga keponakan Kaisar Commodius. Yang setelah mendengar namanya, Maximus pun langsung bersembunyi, karena takut dimata-matai oleh orang kiriman Kaisar Commodius. I have to go. Your name is Lucius? Lucius Varus, after my father. Lalu tidak lama setelah itu, pertarungan pembuka pun segera dimulai, yang di saat itu ditonton langsung oleh Kaisar Commodius. Yang di saat Maximus bersama petarung lainnya telah masuk ke tengah arena, barulah diketahui apakah itu pertarungan gaya Kartago. Yang membuat Proximo khawatir, karena di saat itu, Maximus dan rekan-rekannya harus menghadapi pertarungan tidak seimbang. Dengan sekelompok pasukan kereta berkuda profesional yang bersenjata lengkap dan mematikan, yang menggunakan panah dan tombak. Namun, hal tersebut tidak membuat Maximus gentar sama sekali. Dengan gagah beraninya, Maximus justru memimpin para gladiator untuk dapat melawan balik dan menghabisi satu persatu para kesatria Kartago. Dengan menggunakan taktik militer pasukan Roma untuk bertahan dari serangan kesatria Kartago, perlahan tapi pasti, Maximus dan para gladiator berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan gemilang. Single column! Single column! Hingga membuat semua yang hadir mengeluh-elukan nama panggungnya, Spanyol, dan juga membuat Kaisar Commodius terkagum dan turun ke arena bertarung, untuk mengucapkan selamat dan dapat berbicara dengan Spanyol yang di saat itu masih memakai helm perangnya. Dan kesempatan langka itu tentu tidak disia-siakan oleh Maximus. Sambil berpura-pura menunduk hormat ke Kaisar, Maximus pun memungut anak panah patah yang berada di sampingnya, untuk dapat ditusukkan ke tubuh Kaisar yang mendekati Maximus. Namun ketika Kaisar Commodius sudah mendekat ke Maximus, Lucius pun datang menghampiri pamannya tersebut, hingga dengan terpaksa, Maximus pun harus mengurungkan niat membunuh Kaisar di saat itu. Your fame is well-deserved, Spaniard. Yang setelah itu, karena Kaisar meminta Spanyol untuk membuka helm pelindungnya, Spanyol pun dengan terpaksa membukanya hingga semua rakyat Roma pun tahu kalau sang gladiator Spanyol adalah mantan jenderal besar pasukan Roma, yang begitu disegani dahulu. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Dan dengan cepat pasukan pengawal Kaisar pun langsung mengepung Maximus, beserta para gladiator lain yang melindungi Maximus, tetapi, para penonton berteriak meminta Maximus untuk tetap hidup, maka dengan terpaksa Kaisar mengikuti kemauan itu. Lalu di malam harinya, Putri Lucilla datang menemui Maximus untuk meminta pertolongannya, guna menyingkirkan Commodius dari tahtanya, yang di saat itu Maximus langsung menolak, karena masih menganggap Putri Lucilla merupakan kaki tangan dari Kaisar. Yang di keesokan harinya, Commodius langsung mengeksekusi mati pasukannya, yang bertanggung jawab dengan masih hidupnya Maximus. Dan di pertarungan selanjutnya, Kaisar telah menyiapkan pertarungan kejutan untuk membunuh Maximus dengan cepat. Champion in Roman history, the legendary Titus. Dengan melawan juara bertahan gladiator, dan 2 ekor harimau ganas untuk membunuh Maximus, tetapi,
Maximus justru berhasil selamat dan memenangkan pertarungan tersebut, dan di hadapan para penonton Maximus kembali mempermalukan Kaisar. Dengan menolak untuk menghabisi lawannya di saat sudah diperintahkan Kaisar, yang karena hal tersebut, Maximus pun mendapatkan julukan baru, Maximus si Pengampun. Lalu saat di luar arena Maximus pun ditemui oleh bekas pelayan setianya dulu, Kiseo, yang mengabarkan kalau para pasukan loyalisnya, Felix Legion, masih ada dan setia, menunggu komando dari panglimanya, lalu dengan bantuan Kiseo yang mengirimkan pesan kepada Putri Lucilla untuk segera menemuinya, Putri Lucilla pun datang menemui Maximus. And I serve the General Maximus. I serve him still. Stop. Stop. The General sends word he will meet your politician. Leave us. Yang di kediaman Proximo, diadakanlah pertemuan rahasia antara Maximus, Putri Lucilla, dan Senator Grassus, yang merencanakan untuk melakukan kudeta dan merebut kekuasaan Roma dari Kaisar Commodus. Yang di situ Maximus meminta kepada Senator Grassus untuk membeli dan membebaskannya, agar dapat keluar Roma dan pergi menemui pasukan setianya di kota Astia, guna membawa kembali pasukan Felix Legion yang berjumlah 5.000 prajurit ke Roma. Guna merebut Roma kembali dari tangan Kaisar Commodus, dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Roma, yang akan diwakili oleh para senatnya, seperti apa yang diinginkan oleh Kaisar terdahulu, Kaisar Aurelius. Namun rupanya, pertemuan rahasia mereka, diketahui oleh Kaisar Commodus melalui mata-matanya yang selalu mengintai, dan di waktu yang tepat para sekutu dari Putri Lucilla, seperti Senator Grassus, Gaius pun mulai ditangkapi dan dibunuh di kediamannya. Serta juga Proximo dan para gladiatornya, yang harus tewas karena memasang badan untuk melindungi Maximus, yang akan melarikan diri keluar dari kepungan pasukan kerajaan, di kediaman Proximo. Dan rupanya, semua rencana kudeta Maximus, telah diketahui semuanya oleh Kaisar Commodus dari Putri Lucilla, yang terpaksa harus buka mulut karena untuk melindungi putra sematawayangnya Lucius, yang diancam akan dihabisi oleh Kaisar Commodus. Yang mana pada saat Maximus berhasil keluar kota melalui lorong rahasia dan akan bertemu Kiseo di bawah jembatan, tiba-tiba saja muncul pasukan Kaisar, yang langsung menangkap Maximus, sedangkan Kiseo, saat itu langsung dieksekusi di tempat. Maximus! Dan setelah semuanya berhasil tertangkap, Kaisar Commodus kembali melanjutkan rencana gilanya, dengan akan menikahi adik kandungnya sendiri, Putri Lucilla, demi mendapatkan keturunan murni seperti yang diinginkan Kaisar Commodus. You will love me, as I loved you. You will provide me with an heir, of pure blood, so that Commodus and his progeny will rule for 1,000 years. Dan puncak rencana dari Kaisar Commodus yang hebat adalah, menantang sang gladiator yang begitu dicintai rakyat Roma, Maximus, untuk bertarung dengannya di Kolosium di hadapan rakyat Roma, guna dapat merebut hati rakyat Roma dari Maximus. Namun, beberapa saat sebelum pertarungan dimulai, Commodus melakukan cara licik agar bisa menang dengan mudah dari Maximus, yaitu dengan menusukkan tombak emas kecil ke dada samping kiri Maximus, saat Maximus dalam kondisi terikat di ruang bawah arena. Smile for me now, brother. Tetapi rupanya, rencana dari Kaisar Commodus tersebut gagal total, karena rupanya di saat dalam kondisi terluka dan sekarat sekalipun, Commodus tetap kesulitan dalam mengimbangi kemampuan berpedang dari sang gladiator berjulukan Spanyol tersebut. Yang di saat panik tersebut, Commodus pun mengeluarkan belati yang dia sembunyikan di perisai tangannya, dan kemudian langsung menyerang Maximus, tetapi upayanya tersebut justru menjadi upaya terakhir Commodus.
Give me your sword! Karena di saat diserang tersebut, Maximus berhasil menangkis dan menangkap Commodius dengan tangannya, dan dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Maximus berhasil menusukkan belati yang masih dipegang Commodius ke arah leher Commodius hingga tewas. Lalu, dalam kondisi banyak kehilangan darah dan kesadarannya, Maximus pun memberi perintah terakhir kepada Quintus, untuk segera membebaskan para gladiator dan juga Senator Grassus, yang begitu mereka bebas, Maximus pun menyampaikan pesan terakhirnya. Free my men. Free the prisoners. Go! Berupa amanat Marcus Aurelius, yang menginginkan Dewan Senat kembali memimpin untuk rakyat Roma, dengan adil dan bijaksana demi kemakmuran Roma di masa depan, yang amanat tersebut akan dikawal selalu oleh pasukan kerajaan Roma, di bawah komando Quintus. Dan, di dalam pelukan Putri Lucilla, Maximus pun menghembuskan nafas terakhirnya, untuk segera kembali menemui keluarganya, yang telah menanti di alam keabadian yang damai. Lalu, film pun berakhir.